Oh, bisa ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak? Alhamdulillah ya. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Baik, ada yang tidak masuk hari ini? Siapa yang tidak masuk? Oh, masuk sakit ya? Terus siapa lagi? Oke, ada 2 orang ya? Oh, 3 orang. Siapa lagi? 4 orang yang tidak masuk ya? Baik, masih semangat kan belajar fisika? Oh, tambah semua. Oh, sudah siang ya. Nah, biar tidak bosan, coba kita bikin yel-yel ya. Tadi kan sudah tahu ya, yel-yelnya ya. Coba, kalau bunyi kan bilang 11 IPA 1, kalian bilang apa? Oke, mulai ya. 11 IPA 1. Oke, tepuk tangan dulu. Oke, terima kasih anak-anak. Jadi kemarin sama Bunikan minggu kemarin ya kita sudah belajar tentang apa kemarin? Kita belajar tentang apa? Iya betul, hukum Paskal ya. Jadi buat apa ya? Ya, pertama kita kan mendesain dulu ya. Oke, sudah Bunikan sudah lihat desainnya kalian, sudah berikan koreksi bagus-bagus semua desainnya, alhamdulillah. Dan ini apa sudah jadi sekarang? Belum ya, masih belum. Ada yang kurang masih ya. Oke, jadi hari ini kita akan melanjutkan untuk membuat ini ya, membuat proyek tentang
tampilkan ya, ini hanya dari besar saja. Kemudian kalian kan juga sudah modifikasi ya. Ya, oke, sudah bagus. Nah, sekarang berikan kasih waktu untuk melanjutkan proyek kalian sekitar 10 menit mungkin ya. Silakan dibetulkan apa yang masih belum dibetul. Tadi ada kelompoknya dia belum dipasang ya, suntikannya ya. Ya, silakan dipasang. Silakan sambil bekerja bersama kelompoknya. Ini kelompoknya Febri, suntikannya masih belum dipasang ya. Kelompoknya Yusro, ada masalah ini? Apa masalahnya di sini? Belum dipasang. Ini yang belum apa? Yang belum apa? Mas, oh, suntikannya belum dikasih air. Nanti kasih air dulu ya. Bergerak ya. Kalau dari dulu, apa? Suntikan. Pas sudah bisa sama semua, bisa ya. Ini tolong dirapikan lagi. Sambil Uniken juga akan menilai kerja kelompok kalian ya. Kerjanya bagaimana, apa sudah bekerja sama dengan baik atau masih sendiri-sendiri, Uniken menilai. Tolong KPD-nya juga sambil diisi ya. KPD-nya diisi. Kelompoknya Iruna bisa terus. Nah ini ya. Bisa proyeknya ya. Ada masalah ya? Itu adanya itu berapa? Apa dipenuhin? Dipenuhin itu? Sekitar berapa itu Tom? 20 mili. Oke. Berarti nggak penuh. Itu suntikannya sih berapa? 12 sama isi 20 mili. Udah, maksudnya suntikan. Jadi ada ruang kosong sebenarnya 2 mili. Ya. Oke. Bagus.
kok belum dicek ini? Kita lagi. Kalau kelompoknya Yosi ini inisialnya berapa? Berapa? Oh, iya. Lebih gitu. Ya, lebih. Tapi apa diperlukan airnya? Tidak, ada ruang kosong. Oke, nanti itu bisa jadi apa ya? Maksudnya ya, nanti bisa dijadikan kalau ini sudah diisi air? Sudah bagus. Sudah bersih. Apa kalau kawan pakai Pak? Oke. Kalau kamu lihat di slide ini ya, untuk gambar proyeknya ini kalian berikan lihat sudah sesuai ya, ada yang pakai kardus, 2 kelompok dan ada yang menggunakan apa tadi? Stick. Dan modelnya juga beda-beda ya, ada yang ada kabelnya, itu ada yang polos-polos aja ya. Oke, bagus sekali. Nah, sekarang selanjutnya demikian masih sambil kalian membuat ini ya, menyelesaikan proyeknya yang sudah hampir jadi. Silakan kita berdiskusi lagi ya. Kira-kira kendala yang kalian hadapi itu apa saja? Katakan mungkin dari perwakilan kelompoknya. Silakan. Kalau tidak ada berikan tunjuk ya. Dari kelompoknya Yosi, kendalanya apa Yosi? Ya, dari kendalanya apa? Lem bakarnya aku gak dekat sama suntikan. Oh ya, lem bakar tidak, ya tidak menempel gitu ya, tidak menempel pada suntikannya. Terpaksa
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil kerja kami inilah dari hasil kerja kami kemarin ya mengerjakan. Pada saat kami membuat, kami kesulitan mendapatkan suntikan dari selang untuk pengerjaannya. Dan kekurangannya juga lebih. Yang keras tapi suaranya kurang keras. Solusi mengatasi kesulitan yang mengerjakan proyek di luar. Coba jelaskan juga ada dan apa, kamu menggunakan apa, cara membuatnya bagaimana. Ya, mungkin gantian ya, jangan nanti saja yang lain juga. Dan cuma bisa jelaskan. Kemarin kan buat bareng-bareng ya, maksudnya ya. Kelompok yang buat video siapa? Siapa mengirim lagu berikan? Saya mau mengirim dia, nanti ya, berikan kami kan ya video saya. Silakan mungkin bisa dijelaskan. Yang keras suaranya ya. Kemarin saat membuat kami menggunakan kardus, menggunakan kardus suntikan dan 2 buah selang, 4 gunting, penggaris, dan bakar, masuk dan wayang. Semuanya alhamdulillah dengan baik. Itu ini berapa lama? Waktu mengerjakan membutuhkan waktu sekitar 10 menitan. Mungkin silakan coba. Kalau gitu kelihatan lebih betul lagi aja.
bagus. Punya Ferdi masuk yang pakai angin atau pakai air? Angin. Ferdi punyanya, kalau punya Ferdi pakai angin, tidak pakai air ya. Ternyata bisa juga. Kenapa tadi katanya Ferdi? Karena sama saja ya. Oke, sama udah. Oke. Ada lagi pertanyaan? Tidak ada. Kelompoknya ini dari tadi diem ya. Kelompoknya Ismi, silakan. Mungkin ada pertanyaan dari itu. Apakah sudah tidak ada? Siap, tidak ada. Sudah tidak ada ya? Bunikan ya yang bertanya kalau tidak ada ya. Tadi Ferdi bilang waktunya mengerjakan. Berapa tadi? 10 menit. Ya, bunikan kaget sekali. 10 menit sudah jadi kayak gini. Yakin 10 menit. Waktu kita mengerjakan bersama di sekolah, itu waktu berapa itu? 10 menit. Jam 10 ya Kak ya. Kalau Cuma merangkai gitu. ketika sudah Iya, mau merangkai. bukan sama persiapannya. Iya. Oke, jadi maksudnya bunikan pertanyaan tadi itu dari mulai persiapan sampai jadi begitu ya, misalkan kalian bahan, kalau kemarin yang pakai stick motong-motong stick itu Persiapan. gitu ya. Kalau alatnya sudah lengkap, insya Allah cepat ya mengerjakannya cepat. Ya. Justru kalau sampai berhari-hari itu ada yang sampai berhari-hari kayak gini. Ada lah ya, mulai dari minggu kemarin kan. Oke, tidak masalah ya. Yang penting deadline hari ini sudah bisa selesai semua. Oke, nanti bagus sekali. Mungkin kasih tepuk tangan dulu buat Ferdi ya. Oke. Ya, akhirnya intinya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompoknya Ferdi ya. Semoga nanti di kelompok-kelompok selanjutnya yang presentasi lebih kreatif lagi ya, menjadikan
Berfungsi ya? Makan dulu ya. Belakang mungkin bukan kita jawab teman-temannya. Ya. Oh benar ya, silakan dipilih dulu satu-satu. Ya. Mengapa jembatan hidroliknya nggak ada pagarnya? Silakan dijawab. Jawab aja, silakan. Karena masih belum cepat untuk membelinya, untuk membeli speknya, untuk membuat pagar. Sudah ngerti? Gitu aja. Iya. Menggunakan beberapa mil air. Menggunakan beberapa mil air. 16 miliar. 15 miliar ini. Apakah full? Full. Tidak. Ada space-nya ya, ada ruangannya kosong ya. Oke. Ada lagi. Ada. Mengapa tidak menggunakan desain? Sebentar ya, gantian. Ayo silakan yang aktif itu gitu ya. Setuju. Emang kalau nggak diberi jembatan yang sampai pada bumbu atau pengemudi? Gimana demo dan kelasnya? Kalau udah diberi pagar, emangnya nggak memperbahayakan pada bumbu atau pengemudi? Tidak. Tidak itu kan tidak. Oh iya. Ya, Ada lagi Pak. Mengapa tidak menggunakan desain? Pakai Excel apa tidak? Tidak. Oh tidak pakai ya. Karena desain itu harus ada
dan bahan cat membuat jembatan hidrolik, gunting, cutter, pensel, stik es krim, kardus, suntikan, lem. Cara membuat Langsung aja, Pak. Nanti kita tahu awalnya dari mana dulu lah. pertama Ya, ya. dalam membuat jembatan hidrolik dan stik es krim yang pertama. Lain tolong perhatikan ya. Yang pertama dengan bagian bawah sama jembatan. Setelah itu menyusun pagar. Saat menggunting stiknya dulu memotong. Habis itu menyusun pagar dan merapikan. Pertama-tama menggunting-gunting, lalu membuat jembatan bawahnya, terus dirangkai jembatannya, lalu dipasang ke PXL, disambungkan PXL sama jembatannya dulu, terus suntikannya ditaruh di bawah jembatannya. Kasih air. Terus setelahnya disambungkan ke suntikan yang lain. Ya gitu. Nah, silakan Pak, saya ditanya jawab kalau sudah. Mungkin ada yang bisa ditanyakan. Ada. Apakah fondasi tidak perlu ditutup? Karena fondasi harus kuat. Sebenarnya perlu ditutup, tapi karena kekurangan bahan jadi tidak ditutup. Dan Ya, ini belum dicoba ya. Ya, silakan dikasih dulu. Fungsi ya. Oke, sekali lagi. Kasih plus dulu buat Silahkan bertanya. ada. Bagaimana cara memasang Excel? Dilem ke bagian jembatan yang sini sama yang sini. lem. Sudah puas atau belum Pak? Mungkin ya sih. Sudah. Banyak ya sih. Oh sudah jelas. Mau tanya saya lagi? Tidak, tidak. Tidak. Ini kelompok lain sini. Silakan bertanya. Mau ada juga ya? Ada Bu. Kelompoknya lebih tentang ini ya, yang aktif ini bertanya, kelompok lainnya tidak ada pertanyaan. Ya, lebih silakan. Apakah diharuskan besaran lipatnya? Apa-apa? Apakah diharuskan besaran lipatnya daripada fondasinya? Ini apakah diharuskan lebih besar, bukan besaran gitu ya, lebih besar jembatan daripada fondasi.
Ya benar, tapi bagus sekali. Kenapa kok fondasinya tuh kecil? Maksudnya kan fondasi itu yang kokoh gitu ya. Kalau ini di dunia nyata bisa-bisa nanti di matanya kan roboh ya. Ya nggak bisa membuka aja kalau roboh gitu. Oke, mungkin yang lain. Berikan tanya waktunya. Waktu bikinnya ini lama apa sebentar? Lama. Lebih lama pastinya ya dari kardus ya. Berapa hari? Mengerjakan? 6. Berapa hari? 3 hari. 3 hari ya? Saya menunggu 9 jam belum datang. Karena alat dan bahannya masih belum tersedia gitu ya. Kalau tidak ada sampai dulu. Sampai sini presentasinya. Jadi mungkin ada kesalahan dari pembicaraan kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, alhamdulillah sudah 3 kelompok ya. Kurang satu lagi nih terakhir. Makin lama juga semakin mudah. Silakan kelompoknya Zainul Yosi. Ini kelompok terakhir harus lebih semangat presentasinya ya. Silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil kerja kami, jembatan hidrolik sederhana. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Niken selaku guru pengajar APN Fisika di SMA Negeri 1 Pujar. Baik, mengenai jembatan hidrolik, hasil kerja kami untuk alat dan bahan akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Zainul. Boleh tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang jembatan hidrolik dari kelompok kami. Alat dan bahan di sini membutuhkan kardus, 4 suntikan, 2 selang, dan 4 stick screw. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada. Yuk. Apakah fondasi harus berambut? Atau berubah? Nah, di sini kami menggunakan suntikan dan menggunakan 2 stick screw dan memperkokoh jembatan tersebut. Maksudnya apakah berambut di dalam itu ada luapan? Ya, Iya, ya. Iya, Iya. apakah akan kuat menahan aspal? Ini kan ada fondasinya. Yang memperkuat fondasi 2 stick screw dalam satu sedotan, dalam satu suntikan. Mungkin dia Mungkin ini ada yang lain. dia tadi mau menanggapi gimana? Mungkin yang dijelaskan tadi itu tentang yang di jalan, sedangkan yang dijelaskan itu yang di jembatan yang sana. Maksud saya itu yang ada fondasinya itu apakah berubah? Apakah di dalam fondasi itu semua? Kenapa?
Katanya hanya kembali gitu ya. Karena fondasi harus kokoh, harus kasih sama Karena itu kan masih caranya. Itu juga bukan jembatan aslinya. Kalau sudah buat masa iya masih mau dibuat kayak gitu. Ya, ini kan tepuk tangan dulu. karena desain itu kan harus harus kokoh, harus kokoh dan hasilnya kalau desainnya udah berantakan gimana jadinya? Fondasi ini nggak masalah sama bangunan. Itu masalah. Tergantung fondasi. Maaf, ini kan cuma perumpamaan aja. Ya, desain itu harus Yang penting kekokohannya. Di sini saya telah memberi 2 stick SD, maka lebih kokoh. Ya. Di dalamnya ada Ada stick SD dalam satu culikan ada 2 stick SD. Ini. Ya. ada sticknya berarti. Ya. Tapi kalau Buniken lihat ya, memang usulnya caranya dari Ferdi benar ya. Biar apa? Biar ininya nampak kokoh gitu. Harusnya juga lebih apa? Selain lebih kokoh, lebih hati. Ya. Mungkin nanti kelompok 2, kelompoknya Yosi bisa memperbaiki lagi ya. Nanti di desainnya dibuat tertutup begitu. Oke, masukkan gitu. Tapi kalau kemudian alasannya memang masuk akal, mau di ada rongganya, gitu ya. Oke, bagus sekali pertanyaannya lagi. Mungkin Ada lagi yang mau ditanyakan? cukup. Sudah. Tadi belum dicoba ya? Ya. Sudah coba dulu. Iya, 2 kali ya. Buka tutupnya ya. Zainul ini kelompoknya menggunakan air atau udara? Udara ya. Tutup caranya tutup. Baik, teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari kami. Mohon maaf apabila kurang jelas atau ada kata-kata kami yang kurang berguna di hati teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu ya. Oke, itu hasil presentasi dari kalian ya. Ini kalian sudah bagus hasilnya di luar bulan dan Buniken ya, dan semuanya bisa bekerja lah ya, bisa membuka dan bisa membentuk tidak ada yang gagal ya. Cuma mungkin bentuknya saja yang ya masih ada yang kurang kokoh, ada yang masih miring gitu ya. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita masih bisa ini ya memperbaiki. Nah, tadi mungkin dapat kiriman nih video dari salah satu kelompok ya. Mungkin nanti kelompok lain juga bisa mengirimkan Buniken video ya. Nanti bisa dikirimkan ke Buniken masukan itu. Ini kelompoknya dari Ferdi ya. Oke, coba kita tarik. Coba dilihat dulu. Ini cara pembuatannya mulai dari awal sampai selesai. Ini seringnya salah ya. Kuningannya sampai 14.
hebatnya dia tuh betul sekali ya, karena ada gaya yang menekan, ada tabung yang berdiameter lebih kecil, maka tekanannya akan disebarkan ke segala arah begitu ya. Jadi meskipun itu luas perambangnya kecil, cuma nanti bisa mengangkat mobil yang besar. Jadi itu sesuai dengan bunyi dari hukum Pascal. Kesimpulannya, coba sebelum tadi ini masih refleksi ya. Kesimpulannya, coba berikan tanya ya, dari pembelajaran yang sudah kita lakukan mulai kemarin ya sampai sekarang, dari mendesain sampai kita membuat ini proyeknya dan sampai jadi sampai presentasi ya. Kesimpulan apa yang bisa kamu dapat? Katakan. Kesimpulannya, ya, sih. Berdasarkan hukum Pascal diperoleh prinsip bahwa dengan memberikan gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang besar. Ya, dari gaya yang kecil akan dihasilkan gaya yang besar sesuai dengan prinsip hukum Pascal. Terus mungkin ada lagi? Ya. Prinsip yang memanfaatkan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari, dongkrak hidrolik, pompa hidrolik, rem hidrolik. Oke, betul sekali ya. Jadi ini yang kalian lakukan tadi. Nah ini kesimpulannya ya. Jadi yang kalian buat itu salah satu dari penerapan hukum Pascal, yaitu dengan membuat apa kemarin? Membuat apa kalian? Jembatan. Ya, benar. Selain jembatan hidrolik juga ada dongkrak hidrolik, lalu ada pompa hidrolik dan juga rem hidrolik. Selain itu mungkin apa ya yang kira-kira bisa ngangkat gitu. Anak kecil yang suka nih. Pernah tahu eskavator? Tahu ya. Yang gini tuh? Ya. Itu juga sama, itu juga salah satu penerapan dari Pascal. penerapan dari ya. Masih ingat kan kemarin waktu ditayangkan video tentang jembatan itu ya? Di mana namanya jembatannya? Jembatan apa namanya? Yang baru. Sobean baru. Mas. Di jembatan Mas. Iya, jembatan emas ya di pulau apa? Sumatera. Ya, Bangka Belitung lebih tepatnya ya. Itu bisa bukan itu buat apa sih jembatan yang bisa membangun itu? kapal ya Pak. Iya, buat kapal ya. Mungkin nanti ke depannya ya ada salah satu dari kalian tuh bisa menjadi arsitek ya. Jadi nanti mungkin bisa bermanfaat untuk orang banyak. Salah satunya dengan menciptakan sesuatu ya. Nah, itu adalah kesimpulannya. Nah, sekarang kemudian mau menjelaskan tentang konsep hukum Pascal itu seperti apa. Kan memang belum dijelasin ya, tapi sudah tahu. Sepertinya kalian sudah membaca dari berbagai sumber ya. Dari mana aja kalian belajarnya kemarin? Dari internet ya, sudah ada di YouTube ya, kemudian sudah pintar-pintar semua yang punya berikan. Jadi apa itu hukum Pascal? Pascal ini namanya orang ya, namanya Blaise Pascal, itu orangnya seperti itu. Dia itu sudah zaman dulu ya, orang zaman dulu ya, tahun 1800 itu kalau tidak salah. Jadi hukum Pascal adalah sebuah hukum fisika fluid ya, yang menjelaskan bahwa tekanan yang diberikan pada media statis dalam sebuah ruang tertutup itu akan diteruskan ke segala arah dengan tekanan yang sama rata dan sama ruang. Jadi hukum Pascal itu asalnya dari Prancis ya, dari namanya Blaise Pascal. Jadi ini sesuai dengan namanya untuk memberikan penghargaan. Jadi suatu saat mungkin ada Muhammad Ferdi menciptakan hukum apa, jadi namanya nanti hukum Ferdi gitu ya. Amin, gitu ya Kak ya. Amin. Jadi hal ini memiliki arti bahwa tekanan yang ada pada sebuah bejana sama besar di setiap tempat pada bejana itu. Contohnya kalau kamu ya tadi kayak suntikan tadi itu ya, tadi ada pertanyaan bagus ini, kita menemukan ilmu baru selain di luar hukum Pascal tapi masih tetap dalam fluidnya ya. Tadi itu ada yang pakai air, ada yang pakai udara, pakai angin ya, pakai udara, pakai apa-apa. Ternyata sama-sama bisa
Yang dalam kehidupan sehari-hari itu tampak gitu apa kira-kira ya? Yang tidak nampak. Yang tampak, Yang nampak. ya jantung. Dan nampak. Udara benar, gas yang bisa mengalir. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu apa ya? Tampak pada apa kira-kira ya? Api, gas kompor, Ya, angin ya. Angin itu kan udara yang bergerak ya. Jadi itu bisa punya tekanan. Apalagi kalau ada angin topan gitu ya, atau tornado gitu, kuat banget. Nah, paham ya sampai di sini ya? Oke. Lalu ini adalah salah satu bunyi hukum Pascal. Jadi tekanan yang diberikan pada zat cair yang dalam ruang tertutup itu diteruskan ke segala arah dengan skala besar. Nah, itu adalah ini biar tidak bosan. Di video sebelumnya kita sudah sempat membahas tempat cucian mobil, yang di sana terdapat sebuah alat yang digunakan untuk mengangkat sebuah mobil. Alat itu bekerja menggunakan hidrolik, tapi kita belum membahas lebih jauh. Dalam teori fisika, hidrolik merupakan penerapan dari hukum Pascal. Apa itu hukum Pascal? Yuk simak video berikut ini. Jangan lupa subscribe channel Mr. Klik agar rekan-rekan mendapatkan update video pembelajaran, tutorial, dan sekilas tentang perkembangan dunia pendidikan. Let's go! Hukum Pascal adalah salah satu hukum fisika yang berlaku di dalam fluida statis. Nah sebentar, kalian perlu tahu apa itu fluida. Fluida adalah zat yang dapat mengalir. Contohnya adalah zat cair atau zat gas. Nah, hukum Pascal dirumuskan oleh ilmuwan asal Prancis, yaitu Blaise Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan yang diberikan pada suatu fluida di ruang tertutup akan diteruskan sama besar ke segala arah. Untuk lebih jelasnya, yuk simak skema percobaan hukum Pascal berikut ini. Skema ini menunjukkan bahwa adanya benda seberat W menyebabkan tekanan di piston bawahnya di bagian sebelah kanan. Tekanan pada piston sebelah kanan tersebut akan diteruskan oleh fluida ke segala arah. Tentunya salah satu dari dinding piston yang di sebelah kiri itu akan menerima tekanan yang sama dengan piston yang sebelah kanan. Kita perlu tahu dulu rumusan hukum Pascal. Untuk mengetahui lebih dalam tentang hukum Pascal, kita perlu mengetahui formulasinya. Kenapa? Pipa yang digunakan untuk mengangkat mobil itu lebih besar daripada piston kendalinya atau pipa kendalinya. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan di piston sebelah kiri sama dengan piston sebelah kanan. Secara matematis dirumuskan bahwa P1 sama dengan P2. Pada pembahasan tekanan kita sudah tahu bahwa tekanan itu dirumuskan dengan P sama dengan F per A. Jika dirumuskan tekanan dan disubstitusikan, maka P1 sama dengan P2, sehingga F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Pada rumus di atas, A adalah luas penambang piston yang bisa dianggap sebagai lingkaran misalnya. Dengan demikian, secara lebih sederhana kita juga bisa tahu P itu sama dengan F per A, F1 per A1 sama dengan F2 per A2, dan bisa diturunkan rumusnya sebagai berikut. Kita tahu bahwa P itu adalah P1 itu adalah tekanan pada piston 1, yaitu piston kiri. P2 adalah tekanan pada piston 2, yaitu piston kanan, dengan satuannya sama, yaitu Newton per meter persegi, ataupun bisa dituliskan dengan PA. Hukum Pascal memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu adalah dongkrak hidrolik. Saat ban mobilmu bocor, tentu kamu membutuhkan sebuah alat yang disebut dengan dongkrak. Dongkraknya biasa disebut dengan dongkrak hidrolik. Keberadaan dongkrak berfungsi untuk menyeimbangkan mobil saat bannya diganti. Siapa sangka ukuran dongkrak hidrolik itu jauh lebih kecil daripada mobil loh. Dengan memanfaatkan hukum Pascal, dongkrak hidrolik tetap bisa mengangkat bagian mobil yang jauh lebih besar. Prinsip kerja dongkrak hidrolik sama dengan pembahasan pada dua piston sebelumnya. Yang kedua adalah penerapan dari hukum Pascal, yaitu mesin hidrolik.
Pada prinsipnya mesin hidrolik sama dengan dongkrak hidrolik. Hanya saja mesin hidrolik memiliki ukuran penampang piston yang lebih besar karena digunakan untuk mengangkat mobil misalnya. Contoh dari mesin hidrolik kita dapat temukan tadi yaitu di tempat cucian mobil ataupun bengkel-bengkel mobil yang skalanya besar. Nah, penerapan yang ketiga adalah rem hidrolik. Rem hidrolik bisa ditemukan di mobil untuk menghentikan laju mobil yang sedang bergerak. Kamu cukup menginjak rem dengan gaya yang cukup kecil. Prinsip kerja rem hidrolik, saat kita menginjak pedal rem, gaya akan diteruskan melalui minyak menuju rem. Nah, rem itu akan menjepit velg mobil untuk kemudian berhenti. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Ada 3 dongkrak hidrolik, mesin hidrolik, ataupun rem hidrolik. Tapi sebenarnya masih banyak lagi penerapan dari hukum Pascal. Berikut adalah ulasan tentang hukum Pascal. Semoga menambah pemahaman untuk sahabat semua. Bagi sahabat semua yang membutuhkan resume dapat menurut di kolom deskripsi ya. Apabila suka dan menikmati video-video Mr. Click, jangan lupa like dan share. Jangan lupa subscribe sahabat channel Mr. Click. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Dadah. Sekarang sudah paham tentang hukum Pascal? Paham ya. Jadi rumus dari hukum Pascal itu adalah persamaannya adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F2 per A2. Di mana F itu adalah gaya. Jadi kalau F1 gaya pada pemisah 1. Kalau F2 berarti gaya pada pemisah 2. Oke, kalau A itu apa? Luas penempang gitu ya. Kalau A1 berarti luas pada penempang pertama, A2 luas pada penempang kedua. Oke, paham ya. Nah, jadi manfaatnya ini dan hukum Pascal dalam kehidupan sehari-hari yang pertama dapat memudahkan kegiatan manusia ya dan membuatnya menjadi lebih ringan jika berhubungan dengan berat-berat mobil ya. Lalu melancarkan kegiatan di banyak industri yang ada di dunia dan dapat diaplikasikan di banyak teknologi dan produk. Lalu yang terakhir, alat-alat yang menggunakan prinsip hukum Pascal masih bisa dikembangkan agar manusia itu menjadi semakin lebih mudah. Jadi untuk kalian yang masih berminat gitu ya sama bidang-bidang fisika itu, silakan kamu asal terus kemampuannya. Di situ banyak sih ya hukum-hukum yang zaman dahulu itu fisika yang gitu ya, yang masih bisa dipakai sampai sekarang dan bisa kamu kembangkan sesuai dengan zamanmu begitu. Nah, ini contohnya ya, tadi ada pompa hidrolik, ada rem hidrolik, sama ada pompa hidrolik. Oke. Nah, ini kan ada contoh soal. Kalau ada soal tentang hukum Pascal, di sini ada F1, di situ berikan bacaan soal itu. Sebuah benda seberat 16.000 Newton ditempatkan pada penempang A2. Jadi ini A2-nya 4.000 ya. Ini A1-nya berapa nih? 50 cm persegi. Nah, agar benda tersebut terangkat, maka diperlukan gaya sebesar berapa? Gitu. 200 udah bisa semua ya. Pakai rumus apa? Hukum Pascal ya. Jadi masukkan ke rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Sudah banyak bukunya masing-masing? Sudah ya? Sudah. Oke, ini kan bahas di sini ya. Biar kelihatan semua. Kira-kira jawaban itu salah apa betul? Nah, ini masukkan ke rumus F1 per A1 sama dengan F2 per A2. F per 50 sama dengan 16.000 per 4.000. Lalu kalikan silang gitu ya. F sama dengan 16.000 dikali 50 dibagi 4.000. Kira hasilnya berapa? Ya, betul ya? Betul semua? Ada yang salah? Betul. Oke, siap. Jadi demikian ya pelajaran hari ini. Nanti minggu depan kita berjumpa lagi. Kita akan membahas tentang materi hukum Archimedes
Selesai. Kembali salam. Terima kasih teman-teman anak-anak. Kita